Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Adlia Jahra dengan NIM 0308222075, dosen pengampu Ibu Rina Devianti SS MPD. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Kesalahan berbahasa Indonesia di lingkungan sekitar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu kepada penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah dan konteks kebahasaan. Kaidah-kaidah kebahasaan yang dimaksud bertalian erat dengan EYD dan tata bahasa baku. Berikut adalah contoh-contoh kesalahan dalam berbahasa Indonesia di lingkungan sekitar. Yang pertama, ada kesalahan dalam penulisan di penggunaan di. Apabila kata di yang diikuti dengan kata tempat, waktu, nama, serta lokasi, maka harus terpisah atau diberi spasi. Di yang ditulis secara terpisah menunjukkan keterangan tempat. Jika di digabungkan, itu merupakan Berikutnya ada kata fotokopi. Kata fotokopi merupakan salah satu kata yang terdapat dalam bahasa Inggris. Sesuai dengan kaidah penyerapan, setiap istilah asing yang diserap dan dijadikan sebagai padanan kata dalam bahasa Indonesia, penulisan serta pelafalannya harus sesuai dengan tata cara penulisan dan pelafalan dalam bahasa Indonesia, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya ada kesalahan di tanda baca titik. Setelah nama Rizky Ramanda terdapat titik, seharusnya tidak usah menggunakan titik. Tanda baca titik digunakan untuk sikatan gelar akademik maupun bangsawan. Pada gambar di atas, kata kos adalah bentuk tidak baku dari indikos, sehingga penulisan yang baku adalah indikos. Indikos dalam KBBI berarti tinggal di rumah orang lain dengan membayar setiap bulan. Berikutnya ada kata terapi. Pada gambar di atas merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris. Kata tersebut diserap dan diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi terapi, seperti gambar di atas. Yang merupakan nomina, bermakna istilah kedokteran usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit. Selanjutnya, terjadi kesalahan pada kata pick up, yang merupakan kosakata dari bahasa asing. Kata tersebut sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu pick up, seperti gambar di atas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pick up merupakan bentuk tidak baku dari pick up. Begitu juga dengan selanjutnya. Musola merupakan kata tidak baku. Yang baku ialah musala. Selanjutnya, pada poster yang ditempel di depan toko mebel, tertulis "Terima kasih tidak berhenti merokok". Dinilai memiliki makna ambigu. Orang yang melihat pasti akan dibuatnya membaca berulang kali untuk mengerti makna dari kalimat tersebut. Kalimat di atas bisa bermakna ucapan terima kasih untuk orang yang tidak berhenti merokok jika dibaca secara langsung. Tapi aneh rasanya jika himbauan untuk merokok ditulis dalam bentuk poster, apalagi toko tersebut tidak menjual rokok, tapi menjual mebel. Seharusnya kalimat poster di atas menggunakan tanda baca atau kata tambahan supaya orang yang membacanya tidak bingung dengan maksud yang hendak disampaikan. Pemilik toko seharusnya memperhatikan hal sekecil apapun, termasuk pemilihan kalimat dalam poster, karena akan tidak efektif jika makna yang ingin disampaikan malah diartikan lain oleh pembacanya. Selanjutnya, pada keterangan harga. Pada gambar di atas, penulisan harga masih kurang tepat. Penulisan harga yang benar dengan menggunakan simbol rupiah atau tanda mata uang Rp. Setelah tanda Rp, tidak perlu menggunakan spasi. Dalam penulisan harga yang benar dan nominal angka, kamu perlu menggunakan tanda titik sebagai pemisah ribuan dan kelipatannya, seperti pada gambar di atas. Baik dari contoh-contoh yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya penggunaan bahasa Indonesia pada ruang lingkup publik meliputi kesalahan kata serapan, pemilihan diksi, tanda baca, serta kalimat efektif. Secara umum,
Kesalahan berbahasa Indonesia pada ruang lingkup publik terdapat pada poster, papan nama lembaga, toko, spanduk, dan lain sebagainya. Untuk meminimalkan kesalahan berbahasa Indonesia pada ruang lingkup publik, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.